warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, alhamdulillah rekan-rekan semuanya. Terima kasih Kang Septo sudah hadir di acara Ngobras ini. Ya, kita ketemu lagi di acara Ngobras, ngobrol pagi santai bareng saya. Kemarin acaranya ngopi, sekarang Ngobras, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita sharing keteladanan dengan Kang Septo pagi ini. Dari Banyumas, rumahnya di Sunan Bonang. Sunan Bonang ya. Sunan Bonang itu Banyumas kota ya, Kang Septo. Banyumas kota, Purwokerto. Oh, aku nggak pernah sih, nggak pernah ke Banyumas, nggak tahu jadinya itu di mana. Kapan-kapan main kaman? Ah iya, kapan-kapan main ya. Ya, mainnya terlalu deket Jabodetabek, apalagi sekarang PPKM kan nggak boleh main-main gitu, nggak boleh jauh-jauh maksudnya. Main boleh tapi nggak boleh jauh-jauh. Oke Mas Septo, kita ngobrol-ngobrol biasa ya, nggak usah terlalu tegang, nanti dikira interview DUD nanti. Ya. Iya, saya nanya-nanya lah, biasa kan saya namanya host itu suka nanya ke narasumbernya. Ya tugasnya memang seperti itu, tugasnya nanya-nanya. Ya kalau ditanya ya nggak apa-apa, saya nanya gantian nggak apa-apa. Mas Septo, sampean kan Oprol Teladan 2021 sudah sampai tahapan sekarang gitu lah ya. Sudah sampai sekarang, gimana perasaannya Mas Septo? Alhamdulillah rasanya sangat senang karena perjuangan saya selama ini dari awal sampai di posisi titik 5 besar ini sungguh luar biasa. Banyak waktu dan perjuangan yang saya korbankan untuk mencapai titik ini sama. Iya. Udah inilah ya, dari perjuangan masuk operator 2008 ya kalau salah ya, atau 2009? 2008 training. Oh 2008 training. Jadi karyawan. 2009 kalau kita NRP lah ya, masuk NRP ya 2009 ya. Ya udah berapa? 12 tahun lah, 12 tahunan berarti. Sekarang perjuangan jadi Oprol Teladan luar biasa ya. Ya pasti jadi impian banyak orang kan. Dulu punya impian pengen jadi optel gitu Mas Septo. Pasti. Pastilah ya. Iya, pernah punya impian jadi Oprol Teladan lah ya. Gimana ngeliat sekarang sudah jadi Oprol Teladan dari Pama Indo khususnya. Kalau jadi optel itu kan apa ya, teladan kan, jaga performanya itu supaya konsisten tuh gimana ya Mas Septo? Kan dilihat banyak orang juga atau dilihat rekan-rekan ya. Ini Septo, wah teladan, gimana cara jaga performan. Kalau turun kan juga nggak enak juga itu kan, ya kan, bener kan Mas Septo ya? Misalkan apa MOR gitu atau activity, kalau turun kan nggak enak juga. Itu kalau sampean gimana caranya Mas Septo? Kalau saya untuk menjaga konsistensi keteladanan saya, sebenarnya saya pikirnya cuma satu, teman. Saya berbuat baik itu niatnya ikhlas. Jadi kalau saya bekerja di lapangan pun, apa yang saya lakukan itu ya mencerminkan diri saya. Saya harus tidak hanya pada hari itu aja, saya itu harus konsisten. Tapi apa yang saya lakukan itu saya anggap sebagai ibadah juga, sebagai motivasi saya ke depan untuk mempengaruhi orang lain. Jadi apa yang saya kerjakan untuk mencapai posisi ini, untuk memberikan keteladanan ke rekan-rekan kerja saya, jadi saya lakukan itu ya kuncinya keikhlasan. Jadi kalau setiap hari kita nggak ada beban untuk melakukan keteladanan itu rasanya ya biasa aja, mau orang nilai apa, mau orang rekan-rekan kerja mungkin penilaiannya bagaimana, kalau kita tiap hari jadikan kebiasaan dan itu ikhlas, pasti nggak ada beban. Jadi keteladanan itu bagi saya ya harus dijalankan konsisten itu karena keikhlasan. Karena keikhlasan ya. Jadi kalau ikhlas, insya Allah ngalir lah gitu ya. Ngalir semuanya tanpa beban, berusaha optimal gitu kan. Ya orang pasti akan melihat hasilnya kan gitu ya, Mas Septo. Nah, Mas Kang Septo. Ini sampean nikah tahun berapa kok sudah punya momongan 3 ya kalau nggak salah ya dari datanya ini?
Saya nikah tahun 2014. Oh, 2014, siap. Berarti keluarga di Jawa ya? Betul, di Jawa. Nggak pernah diajak ke Bontang gitu atau ngumpul bareng gitu, Mas Septo? Pernah sekali diajak ke Bontang selama 1 periode. Kemudian ya saya ajak liburan aja sih 3 bulan ke Bontang, terus kemudian kembali lagi ke Jawa. Nanti suatu saat rencananya juga kepikiran ingin bawa keluarga lagi ke Bontang. Kalau mungkin pandemi sudah mulai berkurang, ada kesempatan mungkin saya bawa ke Bontang. Oh, siap. Ya, berarti pernah dibawa lah ya. Sekarang aja long distance. Kalau apa namanya, anak pacaran tuh jarak jauh gitu kan. Tapi ini keluarga ditinggal di Jawa ya sama aja sih. Yang penting kan juga tetap ada komunikasi gitu ya, Mas Septo. Nah, ngomong tadi kalau lihat masa kerjanya kan udah lumayan lama lah, Mas Septo ya. Udah kurang lebih tadi 12 tahunan di PAMA, di operator. Terus sekarang jarak jauh lagi. Pernah nggak sampean ngerasa kerja itu jenuh gitu, Pak? Kenapa kok ya kerja itu gini-gini aja gitu? Pernah merasa jenuh nggak, Mas Septo? Pernah sekali, Caman. Karena ya kita sama-sama tahu kalau kerja di pertambangan kan waktu kita untuk kerja dan juga istirahat itu hampir ya harus imbang lah. Jadi untuk waktu kegiatan kita yang harusnya kita jalankan itu biasanya agak terbatas. Tapi saya biasanya kalau bosan saya punya kegiatan khusus sendiri dan itu rutin. Pada saat saya pulang kerja sudah pasti saya harus telepon keluarga. Saya melihat perkembangan anak saya yang masih kecil, itu rasanya udah senang sekali karena kalau kita melihat dari awal perkembangan yang tadinya belum bisa mungkin berdiri atau mungkin belum bisa jalan, sekarang udah bisa jalan, itu rasanya senang sekali. Kemudian saya juga ada kegiatan olahraga. Saya punya hobi itu main futsal dan sepak bola, Caman. Jadi kalau setiap sore itu wajib. Biasanya saya jam 5 itu udah main bola, futsal. Dan itu punya grup sendiri, nanti teman-teman udah infoin, gas langsung, kita futsalan, kita sepak bola. Langsung, biasanya di mes kita sepak bola. Selain itu juga saya punya hobi baru. Hobi baru saya itu yang membuat konten-konten kreator lah, membuat film-film pendek, membuat video-video pendek, kemudian ya bikin video animasi lah, kurang lebih begitu. Terus saya juga biasanya mengikuti radio MPs itu biasanya ada kuis-kuis. Saya ikutin kuis-kuis itu kuis-kuis dari MPs. Kemudian ada juga kita buka-buka satu PAMA itu kita belajar sedikit-sedikit lah poin-poin titik tuh biar dapat poin. Kemudian kita belajar terkait productivity, safety dan lain-lain. Untuk ya setidaknya ada sedikit pengetahuan yang kita dapat, ada peningkatan atau mungkin ilmu yang kita dapat. Mungkin itu sama. Jadi banyak banget ya supaya sampean nggak merasa jenuh kan intinya tadi kan, supaya nggak jenuh di kerja gitu kan kalau kerja rutinitas pagi, kalau shift 1 misalkan sampai sore gitu ya di lapangan meskipun dinamis ya seperti itu kalau di lapangan. Berarti untuk menjaga kejenuhan belajar intinya tadi ya. Luar biasa juga sampean punya konten kreator. Mungkin bisa diiklankan juga di sini nanti. Siap. Belajar dari mana, Mas Septo? Kalau belajar sebenarnya sendiri. Saya ya belajar itu dari mungkin saya lihat-lihat YouTube, kemudian lihat-lihat Instagram juga. Setelah itu saya coba searching googling apakah aplikasi-aplikasi yang buat editing itu apa aja sih. Saya belajar secara otodidak, ya mandiri lah. Apa sih mau bikin film animasi kayak apa sih? Saya coba searching di Google. Oh ada aplikasi namanya ini. Saya download itu, ada beberapa animasi saya download semua. 1, 2, 3, 4 saya download. Saya coba yang paling mudah yang mana sih, terus yang paling sulit yang mana, saya coba semua. Dan akhirnya ya perlahan-lahan akhirnya bisa sedikit-sedikit untuk membuat film animasi dan lain-lain. Siap. Jadi itu ya yang bikin supaya nggak jenuh ya, belajar apapun, salah satunya kalau Mas Septo belajar buat animasi, sama tadi itu futsal atau main bola gitu ya, futsal atau sepak bola, seperti itu ya. Ya, tapi tentunya mesti jaga waktu kan, ngatur kondisi waktu. Nah, ngatur waktu gimana? Kalau bekerja kan kurang lebih anggaplah 12 jam gitu. Harusnya kan kita istirahat tuh setelah itu kan, supaya nanti pada saat kerja kita bisa fit lagi gitu.
Nah kalau Mas Septon jaga pola waktunya tadi gimana? Kalau saya untuk menjaga pola waktunya sudah pasti saya jadwalkan secara rutin. Biasanya pulang kerja ya pasti saya telepon keluarga dulu. Saya batasi paling enggak ya 30 menit atau berapa, 1 jam mungkin kadang. Kemudian saya pasti jadwalkan untuk jam tidur itu harus rutin. Kalau misal 3 pulang, saya jam 9 atau jam 10 harus sudah tidur. Saya setel alarm, kuncinya di setel alarm sih Pak Firman. Kalau misal saya setel alarm untuk siang sholat zuhur jam segini, kemudian nanti proyeksinya untuk tidur lagi jam berapa, bangun lagi jam berapa, kemudian kegiatannya rutin saja, sore olahraga. Dan itu kalau dilakukan secara rutin, mungkin untuk jam tidurnya sudah tercukupi sih. Iya. Kalau awalnya mungkin nggak dikasih alarm gitu ya, seolah-olah kita dipaksa. Kemudian kalau udah sepi kebiasaan, akhirnya badan ini ngikutin sendiri ya. Jadi konsisten. Jadi kalau udah kita alarm jam 8, jam 9 lah. Jam 9 kita harus tidur ya, mau nggak mau harus tidur ya. Berarti semua kegiatan tinggalin gitu ya, maksudnya ya. Misalkan tadi, nah ini kalau bikin kreator kan pakai HP, pakai laptop gitu ya. Itu kadang teman-teman kan kalau main HP itu apa ya, saya sendiri kadang kenakan gitu sampai nggak terasa jam 11, 12 itu gimana, nyetopnya itu gimana Mas Yoto, supaya ya tadi tidur kita itu tetap optimal lah gitu. Kalau saya biasanya kalau main HP kadang ya adalah sesekali kadang karena keasikan main HP sampai lupa, tapi ya. Lambat laun saya tuh berpikir juga kalau gini terus pasti jam tidur saya kurang, itu berpengaruh ke pekerjaan saya. Jadi apa hobi saya itu jangan sampai berpengaruh terhadap pekerjaan saya berpikirnya seperti itu. Jadi kalau misal memang kita mau buat konten kreator atau bikin video animasi atau film, itu pasti saya tidak berpatokan kepada waktu karena saya masih belajar. Jadi masih ada hari besok, misal belum selesai, oh ya sudah, kita simpen dulu proyeknya, lanjutkan besok. Iya betul. Ya kadang saya juga gitu, kalau enakan main laptop gitu atau main HP itu terus gitu. Mestinya kita udah punya jadwal, tadi luar biasa tipsnya nih, mungkin saya bisa contoh. Jam 10 selesai, mau nggak mau selesai gitu lah ya. Kadang kan merasa pengen menyelesaikan, pengen tahu gitu kan, pengen terus gitu ya Mas Septo ya. Iya. Ini teman-teman yang perlu kita bisa implementasikan tuh. Mau nggak mau kita disiplin waktu. Jam 10 selesai, ya selesai lah gitu kan. Apalagi kalau biasanya telepon keluarga gitu ya. Kecuali emergency mungkin Mas Septo ya. Telepon keluarga, ya mau nggak mau kalau kita teleponnya jam 7, jam 8, ya kita konsisten di jam itu mungkin gitu ya Mas Septo ya. Halo. Adalah. Oh siap, udah masuk lagi. Oh ini biasa nih. Ya gitulah Mas Septo ya. Wah ini tadi saya ngomong panjang. Udah denger nggak suara saya? Sekarang sudah dengar ya? Oh denger ya, oke. Nah sekarang tadi pertanyaan saya, kalau tadi kan bikin konten kreator, kalau sama keluarga batasin nelpon atau nelpon video call itu batasnya gimana? Kalau sama anak istri itu kan ya sama tadi kan nggak enak, namanya kita jauh gitu kan. Batasinnya gimana supaya udah cukup jam 8 atau jam 9 udah cukup, saya harus istirahat tuh gimana? Kang Septo, saya kembali lagi ke Kang aja. Ya teman. Jadi kalau saya itu sudah jadikan kebiasaan sih. Kalau awal-awal sih mungkin ya, kalau untuk waktu keluarga kadang dulu istri awal-awal mungkin protes kok besar banget. Tapi lambat laun ya saya jelaskan karena tugas dan kewajiban saya di sini bekerja. Nanti ada suatu saat saya cuti, waktu ya buat keluarga lah intinya. Saya full buat keluarga. Jadi kalau waktu di sini ya saya minta pengertian dari istri aja. Kalau misal waktunya pulang kerja saya telepon, paling saya batasi 1 jam 2 jam. Ya sudah ya Bu, ayah tidur dulu. Nanti dilanjutnya nanti sore lagi kalau udah bangun atau mungkin habis maghrib baru telepon lagi. Itu seperti itu sama. Ya artinya mengerti sih kalau istri. Ya memberi pengertian dulu, mungkin awal-awal itu yang perlu kita lakukan, agak ada effort lah gitu ya. Setelah kalau istri atau keluarga tahu kondisi kita, pekerjaan kita, harus istirahat karena besoknya harus kerja lagi, pasti paham lah gitu ya Kang Septo ya. Istri udah paham lah sekarang ya, atau udah biarin aja lah kerja-kerja lah? Ya nggak juga, paham.
Ya pasti tetap harus komunikasi, tapi tetap ya perhatian gitu, memperhatikan kondisi suaminya, karena di tambang itu kan kerjanya beresiko tinggi ya. Ini tadi ya kejenuhan supaya nggak jenuh, melakukan aktivitas lain gitu di luar pekerjaan ya, yang positif tentunya ya. Tadi bikin konten-konten kreatif, main sepak bola, futsal, itu dalam rangka bersosialisasi kalau menurut saya. Ya kita perlu kan jaga harmonisasi atau keseimbangan lah. Pekerjaan iya ke lapangan, kemudian sosialisasi dengan rekan kerja, dengan atasan mungkin, atau dengan fungsi lain, kemudian nambah pengetahuan. Nah, salah satunya digital. Jangan lupa komunikasi. Nah, yang paling penting tadi yang saya catat adalah konsisten tepat waktu. Ini perlu digarisbawahi. Pokoknya tepat waktu, jam 9, jam 10 selesai, nggak boleh nambah lagi, karena besok masih harus kerja kan gitu ya, masih harus kerja. Ya, nah ini menarik ini. Samain masuk PAMA katanya dulu waktu di Cipatat ya, 2008. Ada cerita disuruh push up senior atau pelatih? Senior kali ya? Senior. Push up itu mungkin Samen waktu itu kurus kali ya. Masih kurus. Ceritanya itu ya dulu waktu sekolah sebenarnya sudah pendidikan di sekolah SMK 2 Cilacap, di sekolah itu sudah ada namanya itu LDDK, namanya latihan disiplin, latihan dasar disiplin korps. Nah, itu selama 3 bulan biasanya dididik seperti itu. Tapi waktu di Cipatat itu kaget saya mungkin, karena ternyata di situ juga lebih berat juga ternyata. Jadi waktu saat disuruh push up, tiba-tiba tuh nggak tahu kenapa tangan kanan saya itu mati rasa. Jadi yang lain itu pada sit up, yang lain pada push up, saya sit up sendiri. Sempet itu senior itu nggak percaya kalau saya itu dikira main watak. Kenapa kok yang lainnya push up, kamu kok sit up sendiri? Tangan saya sempat diinjek. Kemudian saya itu sempat nangis. Nangisnya bukan karena sakit, bukan karena udah mati rasa tangannya kan. Saya nangis. Kok begini ya rasanya, mau cari kerja kok rasanya tuh hari keberapa masuk Cipatat? Baru masuk atau udah sekitar 5 hari masuk Cipatat itu udah tangan saya merasa mati rasa. Jadi saya sempat nangis, kenapa ya kok masuk kerja rasanya berat sekali. Saya kepikiran orang tua, ternyata perjuangan orang tua untuk mencari nafkah itu sangat luar biasa. Jadi saya di situ ya langsung kepikiran, jadi begini rasanya mau nyari nafkah, nyari uang itu seperti ini perjuangannya. Jadi saya di situ juga langsung berpikir, saya nggak mau menyerah sampai di sini. Saya tetap harus ikut kegiatan ini. Saya masih bisa kok, masih mampu, masih punya kaki 2, masih punya tangan 1, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi saya harus tetap lanjutkan. Saya bersyukur, alhamdulillah tangan saya juga bisa sembuh sampai di Indo sini. Dan itu terkenang sampai sekarang ya, masih teringat sangat berkesan. Samen dapatkan apa yang sekarang? Nilai apa yang Samen dapatkan sampai sekarang dari kejadian itu? Yang saya dapatkan itu ya intinya perjuangan itu nggak akan mengkhianati hasil lah. Selama kita mau berjuang, selama kita masih mampu, ya tetap lanjutkan. Jangan ada kata menyerah. Selama kita masih bisa ya pasti bisa, karena niat kita itu bekerja, diserai dengan doa. Kalau doa kita juga niatnya baik, pasti hasilnya baik. Intinya di situ sih. Saya alhamdulillah sampai sekarang ya masih diberi kesehatan dan sampai di titik sampai di sini di operator besar, operator teladan 5 besar. Ya, siap. Ya memang kalau yang saya orang lain yang menangkap itu memang untuk mendapatkan sesuatu itu perlu perjuangan lah gitu ya, Kang Septo ya. Salah satunya kalau di awal dulu itu kan namanya nyari kerja gitu kan, wah kok susah amat sih ya. Ini perjuangan, karena kalau nggak melewati perjuangan nanti ya hasilnya itu ya biasa-biasa aja ya, seolah-olah menyepelekan gitu. Nah sekarang Mas Septo sudah di operator teladan gitu kan, hasil perjuangan dari 10-12 tahun yang lalu mendapatkan hasil, bahwa perjuangan yang dulu itu dinikmati sekarang gitu ya. Dan sekarang itu mendapatkan bisa mengingat, memang kalau perjuangannya luar biasa ya hasilnya seperti ini. Dan sekarang pun harus menjaga juga kan ya, karena namanya sesuatu amanah kan, pekerjaan amanah ya Mas Septo ya. Jadi kalau dulu perjuangan itu susah ya sekarang juga perjuangan gitu, supaya kita tetap survive seperti sekarang kan gitu ya.
Mas Septo ya, luar biasa. Ya pastinya tadi dengan ikhlas, kalau di awal ya, dengan ikhlas bahwa kerja itu ibadah, pasti lancar semuanya. Nah, terakhir nih dari saya nih, terakhir nanti banyak lagi sebenarnya, waktu kita 30 menit, cuma ya kita harus ini sih, pengen menggali ngobrol, namanya ngobrol pagi ya. Apa yang masih pengen sampean lakukan ini, apalagi sekarang jadi Optel ya, apa yang masih pengen sampean lakukan 3 atau 6 bulan ke depan lah, dalam jangka pendek lah, itu apa Mas Septo atau Kang Septo? Silakan. Zaman. Kalau untuk jangka pendeknya mungkin ya yang pasti ini saya sudah di tahapan 5 besar. Saya pengennya jadi juara 1 motor teladan nasional. Itu yang pertama, langkah saya pertama itu saya pengen capai itu saya jadi juara 1. Kemudian selanjutnya saya akan tetap aktif dan konsisten di lapangan, menularkan apa yang sudah saya dapat dalam event UTBC kemarin ini, saya tularkan ke lapangan. Dan target kedepannya juga saya tidak mau berdiam diri hanya untuk jadi operator saja. Ya, saya juga pengen jenjang karir saya lebih meningkat lagi ke depannya. Ya paling enggak mungkin kalau ada rezekinya bisa saya 1 tahun 2 tahun ke depan bisa jadi instruktur atau GL, dan ke depannya bisa lebih meningkat lagi. Mungkin itu Pak. Ya. Nah, kalau ngomong sampai kan target juara 1. Nah, ini saingan terberatnya siapa? Ayo. Jujur. Kalau menurut saya semua berat. Oh, tapi saya bisa kok, mampu. Berat. 5 besar ini yang terberat. Kalau untuk yang terberat saya rasa Mas Ali Lutfi. Oh, Ali Lutfi. Oh, tetangga sendiri berarti. Tetangga sendiri. Ya. Kenapa kok berat? Ya menurut saya Mas Lutfi punya kelebihan tersendiri sih. Kalau untuk dari segi penyampaian dan juga materi, menurut saya juga di sini sama-sama belajar sama Mas Lutfi. Ya menurut saya Mas Lutfi salah satu saingan terberat saya. Oh, salah satu ya yang terberat. Tapi tadi disampaikan pasti bisa lah gitu ya. Harus yakin. Bisa. Harus yakin. Iya. Nah, mau menyampaikan atau menjalankan apa yang didapat di UTBC. Coba satu aja. Yang konkret apa kira-kira? Yang diambil dari UTBC yang mau diimplementasikan. Satu aja. Yang mau saya jalankan atau menyaksikan yaitu ya yang pasti keteladanan yang saya dapat dari UTBC ini, kegiatan-kegiatannya. Di situ kan saya banyak mendapatkan ilmu dari para panitia dan juga kemarin leader atau coach dari Kubik, dan juga di situ saya mendapatkan suatu hal yang bisa saya implementasikan di lapangan nantinya, itu terkait keteladanan ya. Ya, kalau kita ulas, kita bahas panjang lah ya, tapi tadi saya rasa banyak banget yang bisa sampean tularkan. Salah satunya yang saya catat tadi, konsisten menjaga waktu tadi yang patut kita contohkan dengan semuanya. Kalau udah waktunya istirahat, waktunya telepon istri gitu. Kalau belum waktunya, sorry mah, belum waktunya. Nggak gitu juga kali ya. Ya, oke. Nggak terasa ini udah 30 menit Kang Septo. Waktu kita ngobrol-ngobrol pagi ini. Mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman semua atau yang menonton video ini, Kang Septo. Silakan. Mungkin saya sedikit berpesan kepada rekan-rekan semua insan PAMA ataupun yang melihat video ini atau menonton acara ini. Jadi untuk sebuah kesuksesan itu dibutuhkan sebuah keteladanan. Karena apa? Kita mau merubah seseorang itu kuncinya satu, yaitu dengan mencontohkan atau memberi keteladanan. Karena pada dasarnya dulu kita pernah belajar, itu ada kata-kata dari Ki Hajar Dewantara, itu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan juga tuturi handayani. Jadi kalau kita di depan itu memberi contoh, kalau di tengah kita harus membimbing, dan kalau di belakang kita harus mendorong. Jadi intinya kunci kesuksesan itu ya kita harus jadi lokomotifnya. Lokomotif untuk kesuksesan itu apa? Yaitu keteladanan. Jadi jalankan saja apa segi-segi positif yang ada di diri teman-teman semua, rekan-rekan semua, karena itu adalah salah satu keteladanan teman-teman. Silakan jalankan konsisten dan tularkan kepada rekan-rekan yang lain. Karena suatu saat saya yakin keteladanan yang teman-teman dapatkan atau keteladanan yang ada pada diri teman-teman itu akan memberikan dampak positif, yaitu kesuksesan kepada diri teman-teman semua. Mungkin itu Caman. Oke, luar biasa. Saya beri pos berdiri nanti. Luar biasa itu. Terima kasih Kang Septo.
Ya, itu rekan-rekan semuanya pesan dari Kang Septo, keteladanan. Sedikit apa yang kita punya, kita bisa sampaikan ke orang lain. Tentunya yang positif gitu ya. Tentunya yang positif. Pertama akan menjadi ibadah buat kita, yang kedua tentunya menularkan energi positif untuk rekan-rekan semua di sekitar kita. Saya rasa demikian rekan-rekan, terima kasih Kang Septo sudah bisa hadir di acara pagi kita di Ngobras, ngobrol santai ya, bareng saya, bareng teman-teman dan semua yang ada di PAMA khususnya dan yang melihat rekan-rekan IG kita. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.